Halo, salam jumpa kembali di channel YouTube TK Fransiskus II dalam cerita Anak yang Hilang. Selamat menyaksikan. Yesus pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu padamu. Pulanglah, hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemat lagi dunia, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu bersatu. Pulanglah, hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah, hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada seorang ayah yang memiliki dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Si sulung adalah anak yang rajin dan patuh kepada ayahnya, sedangkan si bungsu malas dan suka berfoya-foya. Suatu pagi, sulung berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku mau pergi ke ladang." Baiklah nak, hati-hati ya. Si sulung meninggalkan sang ayah dan adiknya, lalu pergi ke ladang. Melihat kakaknya pergi, si bungsu menghampiri ayahnya dan berkata, "Ayah, aku melihat ayah memiliki harta yang banyak. Suatu saat nanti, pasti ayah akan memberikannya padaku dan kakak. Tetapi aku mau hartaku sekarang, ayah. Mana bagianku?" Untuk apa nak? Untuk apa semua itu? Jika kau dapat tinggal di sini bersamaku dalam segala kelimpahan. Aku sudah bosan tinggal di sini bersama ayah. Aku mau pergi. Sekarang berikan harta bagianku. Setelah itu, sang ayah membagikan harta warisan kepada anak-anaknya. Ambillah ini dan pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Setelah si bungsu mendapatkan hartanya, ia pun pergi menjual seluruh hartanya, lalu pergi ke negeri yang jauh dan menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya bersama teman-temannya. "Hai teman, kemarilah." Si bungsu menghampiri kedua temannya sambil membawa kantung uang. "Kudengar kamu telah mendapat harta warisan dari ayahmu ya?" Dengan sombong, ia mengangkat kantung uang yang dibawanya. Seperti yang kau lihat, teman. Kedua temannya berpandang-pandangan dengan ekspresi licik. "Kalau begitu, traktir kami makan dong." Boleh saja. Ambil saja apa yang kalian suka.
Akhirnya, mereka menghabiskan uang si bungsu. Lalu, di negeri itu terjadi bencana kelaparan, dan si bungsu tidak punya apa-apa lagi. Sementara si bungsu menderita, teman-temannya pergi meninggalkannya. Lalu si bungsu pun pergi melanjutkan perjalanannya, dan ia pergi mencari pekerjaan. Permisi. Bu, permisi. Bolehkah saya bekerja di sini? Sebenarnya di sini sudah tidak ada pekerjaan, tapi karena kasihan sama kamu, saya akan memberi kamu pekerjaan. Apa yang harus saya kerjakan, Bu? Tugas kamu adalah memberi makan babi. Ini makanannya. Pergilah, beri makan babi-babi itu, setelah itu bersihkan juga kandangnya. Si bungsu pun pergi melakukan pekerjaannya. Namun setelah itu menjadi lapar dan menemui pemilik babi untuk meminta makanan. Permisi, Bu. Bolehkah saya masuk? Ya, silakan. Ada apa? Bolehkah saya mengambil sisa dari makanan babi itu untuk dimakan? Sudah seharian saya bekerja dan belum mendapatkan makanan apapun. Enak saja kamu. Baru kerja sedikit langsung minta makan. Tapi Bu, tolonglah. Saya benar-benar sangat lapar. Tidak, lebih baik kamu pergi dari sini. Mulai sekarang tidak usah bekerja di sini lagi. Si bungsu lalu diusir dari rumah itu. Sekarang ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya pelayan ayahku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, "Ayah, aku telah berdosa dan tidak layak lagi disebut anak ayah. Jadikanlah aku sebagai pelayan." Setelah berkata demikian, ia lalu pergi menemui ayahnya. Pada waktu ayah itu melihat anaknya dari kejauhan, ia berteriak senang. Itu dia, anakku pulang. Ayahnya itu berlari dan segera memeluk anaknya. Si bungsu menundukkan kepala, katanya, "Ayah, aku telah berdosa dan tidak layak lagi disebut anak ayah. Jadikanlah aku sebagai pelayan." Tetapi ayahnya tidak mempermasalahkan hal itu. Ia menyuruh pelayan-pelayannya, Cepat, bawa kemari pakaian yang terbaik untuknya. Siapkan sebuah perjamuan makan. Sembelihlah anak lembu yang terbaik. Mari kita berpesta, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, tetapi kini telah ditemukan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar suara seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayannya dan bertanya kepadanya. Ada apa ini? Jawab pelayan itu, Ada pesta, Tuan, untuk menyambut kedatangan adikmu yang telah lama hilang. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi
Ia menjawab ayahnya, katanya, "Ini tidak adil. Selama bertahun-tahun, saya telah menjadi anak yang baik dan bekerja keras untuk ayah. Tetapi belum pernah ayah memberikan seekor anak kambing untuk berpesta dengan teman-temanku. Namun, ketika anak yang telah menghambur-hamburkan uang itu pulang, ayah memberikan semuanya untuk dia." kata ayahnya. Anakku, engkau selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Kita patut bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia sudah hilang, tetapi sekarang kembali dengan selamat. Anak-anak, kita juga sering berbuat seperti si bungsu. Kadang-kadang tidak patuh kepada orang tua dan guru. Kalau kita berani mengakui kesalahan dan mau meminta maaf, itu hebat. Itu yang disebut pertobatan. Dan Allah itu seperti ayah yang baik hati. Selalu mau memaafkan anaknya yang salah dan mau meminta maaf. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya ya. Terima kasih.